Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wasallam ajmain amma ba'du. Yang pertama dan yang kami hormati ada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pesantren Seperti Melalui Bani Ida. Yang kami hormati juga Mr. Ali Maktum selaku kepala madrasah Al-Quran Melalui Bani Ida. Dan lalu yang terhormat pula buat seluruh jajaran Dewan Guru MTS MA Al-Quran Melalui Bani Ida, dan tak lupa buat semua teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Binti Sana Asal Fatimah dari kelas 10 MA Al-Quran Melalui Bani Ida. Ini saya akan mempresentasikan tentang laporan hasil observasi dari pelajaran Bahasa Indonesia. Laporan hasil observasi. Apa sih laporan hasil observasi itu? Laporan hasil observasi itu adalah suatu teks laporan yang dibuat setelah melakukan pengamatan dengan objek yang nyata. Jadi kayak mau membuat teks laporan hasil observasi, kita tuh harus kayak melakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum membuat teks atau merancang sebuah teks. Dan kita tuh harus mengamati atau objek yang kita amati itu dia tuh harus nyata adanya, jadi kayak benar gitu, benar ada. Nah, selanjutnya adalah struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, struktur yang pertama adalah judul. Judul itu adalah dia tuh yang ditulis di bagian pertama sebelum paragraf pembuka. Jadi judul adalah kayak dia tuh kayak tulisan yang pertama, kayak bagian yang paling atas itu namanya judul. Nah, struktur yang kedua adalah pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu adalah suatu informasi umum yang terkait dengan hal-hal yang akan dibahas. Jadi kayak dia tuh menjelaskan tentang kayak hal-hal yang akan dibahas di inti dalam teks laporan observasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu adalah di mana dia tuh menjelaskan tentang menjelaskan tentang isi dan objek, dan juga pembahasan dan dalam menjelaskan objek pengamatan atau pengamatan tersebut. Nah, struktur yang terakhir adalah deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah sebagian dari adalah fungsi atau manfaat suatu objek yang akan diamati. Nah, yang ketiga adalah fungsi-fungsi dari teks laporan hasil observasi. Nah, fungsi dari laporan hasil observasi sendiri ada 4. Yang pertama itu ada laporan hasil observasi ini sebagai bahan untuk membantu penelitian, dan juga ada juga fungsinya sebagai sumber pengetahuan atau segala pengetahuan, kayak pengetahuan tentang objek yang kita amati atau objek yang kita tulis tadi yang habis kita amati. Itu juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya mau mengambil keputusan, kita tuh harus kayak dasarnya itu harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Dan yang terakhir atau yang keempat dari fungsi teks laporan hasil observasi adalah sebagai bentuk suatu laporan dalam kegiatan suatu pengamatan. Jadi kalau misalnya kita habis ngamatin, maka apa yang kita amatin itu kita tuangkan menjadi sebuah teks, yaitu yang namanya teks laporan hasil observasi. Nah, yang terakhir adalah ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Nah, ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi sendiri ini adalah yang pertama, laporan hasil observasi ini ditulis dengan lengkap dan juga sistematis. Nah, yang kedua itu teks laporan hasil observasi ini dia tuh bersifat objektif dan sesuai dengan fakta. Jadi dia tuh nggak mengada-ngada atau nggak bohongan. Nah, yang ketiga, teks laporan hasil observasi ini dia ini bersifat universal atau menyeluruh. Dan dia tuh membahas objek tunggal. Jadi objeknya itu cuma satu. Kayak buku ya buku, kursi ya kursi, bukan buku kursi, buku dan kursi bukan buku, kursi dan meja itu bukan, karena objeknya cuma tunggal atau satu. Dan teks laporan observasi ini tidak dibuat dengan opini yang tidak dibuat dengan opini yang tidak tepat. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf apabila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.